Di pedalaman hutan lebat wilayah Papua, yang dulu lebih dikenal sebagai Irian Jaya, beredar sebuah kisah lama tentang pesugihan Danau Kabut Hitam. Danau itu konon tersembunyi jauh di balik perbukitan berkabut dekat kawasan pegunungan tinggi, tak jauh dari bayang-bayang mega puncak Jaya. Airnya tampak tenang, tetapi selalu diselimuti kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat matahari bersinar terik, masyarakat setempat percaya bahwa danau itu dijaga roh tua penjaga bumi dan hutan makhluk gaib yang bisa melimpahkan emas, hasil tambang. Dan keberuntungan tak terbatas bagi siapapun yang berani membuat perjanjian. Ritual pesugihan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Seseorang yang ingin menjalani perjanjian harus menyendiri di hutan selama 7 malam tanpa api dan tanpa berbicara kepada siapapun. Ia hanya boleh meminum air sungai dan memakan sagu mentah sebagai bentuk penyucian diri. Pada malam ke-8, tepat ketika kabut turun paling tebal, ia harus berjalan menuju Danau Kabut Hitam sambil membawa sebilah parang, segenggam tanah dari halaman rumahnya, dan seutas tali anyaman sebagai simbol ikatan janji. Sesampainya di tepi danau, dia harus menggoreskan sedikit darah di permukaan parang lalu menancapkannya ke tanah sambil mengucapkan permintaan dengan suara lantang. Sebagai gantinya, ia harus bersumpah menyerahkan apa yang paling menguatkan hidupnya ketika roh penjaga menagihnya kelak. Kisah paling terkenal adalah tentang seorang pria bernama Markus, seorang pendulang emas kecil-kecilan yang hidupnya tak pernah beruntung. Dia bekerja keras di sungai-sungai kecil, tetapi hasilnya selalu sedikit. Sementara perusahaan besar datang dan pergi membawa alat berat, Markus tetap miskin. Ketika anak dan istrinya mulai kekurangan makanan, hatinya diliputi rasa putus asa. Dari seorang kerabat jauh, ia mendengar tentang Danau Kabut Hitam. Awalnya ia menolak, takut akan konsekuensinya. Namun tekanan hidup membuatnya nekat. Markus menjalani 7 malam penyendirian di hutan. Malam-malam itu penuh suara aneh, ranting patah, desiran angin, dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Rasa takut hampir membuatnya menyerah. Tetapi bayangan kemiskinan yang menghantui keluarganya membuatnya bertahan. Pada malam ke-8, dengan tubuh lelah dan pikiran kacau, ia tiba di tepi danau yang tertutup kabut pekat. Ia menancapkan parang ke tanah, mengucapkan permintaannya agar diberi emas melimpah dan keberuntungan tanpa akhir. Tiba-tiba, air danau beriak tanpa angin. Kabut berputar seperti pusaran. Dalam hatinya, ia tahu perjanjiannya diterima. Tak lama setelah itu, nasib Markus berubah drastis. Setiap kali ia mendulang, serpihan emas besar mudah ditemukan. Bahkan di tempat yang sebelumnya tak pernah menghasilkan apapun, emas seolah muncul begitu saja. Ia membeli alat, membuka usaha sendiri, dan dalam waktu singkat menjadi salah satu orang terkaya di daerahnya. Rumahnya besar, keluarganya hidup nyaman. Namun setiap malam ia bermimpi melihat kabut tebal menyelimuti rumahnya, dan suara air danau memanggil namanya. Suatu hari, tanda itu datang. Putra sulungnya yang paling ia banggakan dan menjadi harapannya untuk masa depan tiba-tiba menghilang saat bermain di tepi sungai. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun tak ditemukan jejak apapun. Markus teringat sumpahnya tentang menyerahkan apa yang paling menguatkan hidupnya. Hatinya runtuh. Ia menyadari bahwa yang membuatnya bertahan selama ini bukan emas, melainkan keluarganya. Dengan rasa bersalah yang tak tertahankan, Markus kembali ke Danau Kabut Hitam. Ia membawa seluruh emas yang pernah ia kumpulkan dan melemparkannya ke dalam air sambil memohon agar NAKNY dikembalikan. Kabut kembali turun, air danau bergolak, namun tak ada jawaban. Sejak hari itu, emas di tangannya perlahan menghilang, usahanya bangkrut, alat-alatnya rusak tanpa sebab, kekayaan yang datang cepat, pergi lebih cepat lagi. Akhirnya Markus hidup kembali dalam kesederhanaan, tetapi dengan luka yang tak pernah sembuh. Dia sering terlihat duduk memandangi hutan saat kabut turun, seolah menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali. Masyarakat sekitar menjadikan kisahnya sebagai peringatan. Di balik hutan lebat Papua, mungkin ada kekuatan yang mampu mengubah nasib, tetapi setiap jalan pintas menuju kekayaan selalu menuntut harga yang tak pernah sebanding dengan apa yang didapat.